Salam literasi. Sobat buku, di tangan kanan saya ada secangkir kopi, masih panas, dan ada sebuah buku. Nah, pada kesempatan kali ini kita ngopi sambil juga membaca karya, tepatnya sebuah cerpen yang berjudul Hidup Baru, karya dari Martin Siregar yang terdapat dalam buku kumpulan cerita pendek unkonvensional yang berjudul Istriku. Sobat buku, buku ini terbit di tahun 2003, diterbitkan oleh LPS Air. Waktu itu dengan bantuan IKP Kalimantan Barat bekerja sama dengan Ford Foundation. Sebuah buku klasik sobat buku. Kita coba baca salah satu cerpennya. Hidup Baru. Kemana dia Pari? Kenapa tak pernah kirim surat lagi selama sebulan ini? Apakah dia berhasil ditangkap tentara dalam persembunyiannya? Aku mulai khawatir perjumpaan kami terakhir kali adalah 3 bulan yang lalu, ketika mengantarkan dia ke Lubuk Pakam untuk ambil bus ke Jakarta. Kala itu kami terpaksa menempuh jarak 20 km dari Medan ke Lubuk Pakam karena terminal bus antar provinsi ada di sana. Medan sudah ramai dengan tentara lengkap menyandang senjata M16 beserta sepasukan intel berkeliaran. Dari informasi bocoran militer, kami terima kabar bahwa pas foto dia Pari sudah ada di kantung pasukan militer yang bertugas. Dan kalau menemukan orang yang sesuai dengan foto itu, boleh segera ditembak. Dor, dor, dor. Pakai senjata apa saja. Berhari-hari pikiranku tak tenang. Belum pernah mendengar kabarnya. Padahal kami sepakat kalau sudah sampai di Jakarta nanti segera telepon atau kirim surat. Sebulan kemudian barulah suratnya datang. Dia Pari berada di sebuah desa kecil di Kudus. Ada seorang mahasiswa teologia ditugaskan abang iparnya membawanya ke Kudus, Jawa Tengah. Parlin, sang abang ipar adalah dosen sekolah tinggi teologia yang terkenal militan dalam pembelaan gerakan rakyat. Di Kudus, sebagai tamu keluarga dari Jakarta, dia Pari bebas bergerak layaknya wisatawan yang mencintai keindahan alam pedesaan. Dengan nama Ucok, seminggu di Kudus, dia Pari berencana akan melanjutkan perjalanannya ke Solo, ke rumah keluarga di Kudus yang sudah memahami statusnya sebagai seorang buron. Rencana di Solo hanya seminggu saja. Sesudah itu belum tahu perjalanan entah dilanjutkan kemana. Aku tak tahu. Aku akan kirim kabar dari tempatku selanjutnya. Begitu dia Pari menutup suratnya. Dia memang luar biasa dalam pembelaan buruh. Sejak mahasiswa semester 5 tahun 86, dia selalu bergabung bersama buruh di warung depan pabrik kawasan industri secara bergilir. Warung ke warung dia singgahi satu persatu. Akibat terlalu sering bergabung, dia Pari tak canggung lagi main ke rumah buruh. Bahkan kerap tidur di kamar buruh yang baru dikenalnya di warung sekalipun. Karena terlalu larut ngobrol atau main catur dengan mereka. Dan kedatangannya di antara mereka sangatlah dinanti-nantikan oleh para buruh. Bila dia datang, pastilah ada selebaran fotokopi dengan harga jual Rp150. Selebaran berisi hukum perburuhan sambil menghasut buruh menuntut haknya, maupun segala hal yang merugikan buruh. Karenanya, buruh akan terdorong mengorganisir diri menghadapi pihak perusahaan yang sangat gampang menyuap militer dan preman untuk menghabisi buruh pembangkang, katanya. Wajahku sudah dikenal intel di kawasan industri Tanjung Morawa, katanya.
Waktu dia mau antarkan selebaran fotokopian, maka akulah yang menawarkan diri untuk menghantarkannya. Biasanya para buruh itu menuntut aku agar mereka dapat jumpa langsung dengan Diapari. Kami rindu dengan guyonan abang itu, demikian ungkap rindu seorang buruh wanita. Kirim salam sama dia ya, kata Tior dan Anik. Awalnya aku disambut kaku formal oleh mereka, tapi lama-kelamaan aku juga dianggap anggota keluarga mereka. Mereka paham, kami sayang mereka. Kontak intens dengan buruh beberapa kali membuahkan hasil. Tuntutan unjuk rasa buruh beberapa kali dikabulkan pihak perusahaan. Kalau sudah begini, pasti ada perwakilan buruh yang bertugas khusus mencari Diapari agar ikut merayakan kemenangan tersebut. Tapi mereka tak mungkin menemukan Diapari. Aku sengaja menghindar agar tidak ada ketergantungan buruh sama aku. Biarlah mereka yang bergembira memetik hasilnya, begitu kata Diapari kala itu. Buruh memetik hasil, sedangkan Diapari dipetik tentara. Waktu unjuk rasa PT Deli Permai, para buruh sedang konsentrasi di depan gerbang. Diapari nonton santai di warung. Lagi asik nonton, tiba-tiba dikejar pasukan tentara yang berhamburan terjun dari mobil patroli yang baru datang. Semula dipikirnya sasaran tentara bukan dia. Itu makanya dia diam saja di warung. Tapi terdengar teriakan seorang buruh. "Bang, cepat lari!" Ternyata Diapari tak sempat lari. Ia langsung ditangkap, dipukuli, ditendang secara ganas. Dia lantas dimasukkan ke dalam mobil patroli, disiksa tak henti-hentinya. Selagi dalam mobil saja, Diapari sudah disiksa habis-habisan. Apalagi ketika sudah sampai di rumah tahanan, pasti tekanannya terus-menerus diberikan kepadanya. Seminggu berada di rumah tahanan Kodam tanpa proses interogasi, surat penangkapan, dan lainnya. Begitu keluar dari tahanan, mukanya sudah banyak dan Begitu keluar dari tahanan, mukanya sudah bonyok dan memar. Langsung kami bawa ke praktek dokter Ismail Indri lewat pintu belakang. Pengalaman di Permak sampai bonyok di rumah tahanan Kodam sudah dialaminya 4 kali. 4 kali terbit stempel lingkaran biru mengitari mata bekas tinju keras prajurit militer. Atau pipi kiri kanan lebam bengkak warna biru membuat mata cipit macam Cina dan mulut bibir hancur digilas berdarah oleh tendangan prajurit. Semuanya itu hasil kerja kreatif yang patuh dilaksanakan garis komando militer. Sebenarnya mereka sedang membunuh darah juang Diapari, tapi semangatnya membela buruh tak kenal kendur juga. Gairahnya masih berapi-api. Melihatnya begitu, Dokter Ismail tetap merawatnya dengan baik. Sang dokter kagum, tak berani berkomentar banyak melihat kegigihan Diapari memperjuangkan hak buruh. Tak ubahnya kami yang simpatik menilai Diapari walaupun sering bertindak aneh dalam pergaulan, kalau kebetulan dapat duit dia akan datang dengan 5-6 bungkus mie goreng dan beberapa bungkus rokok. Padahal dia tak merokok dan diet atau tak makan makanan berminyak. Tapi besok paginya dia sudah datang ke rumah pinjam duit untuk jaga kantong. "Lalu untuk apa kau traktir kami makan mie dan rokok tadi malam? Kalau sekarang kau tak punya duit, untuk apa?" Begitu aku unjuk keberatan sekali padanya. Inilah penyakitku yang tak bisa disembuhkan, takisnya terkesan bela diri. Begitu warna kiprah sepak terjangnya hingga akhirnya dia berhasil juga menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Nomensen tahun 88. Sudah jadi tekad dan niatnya tidak akan kerja di pemerintahan atau perusahaan swasta. Diapari sudah dinantikan KSPR atau Kelompok Studi Pembelaan Rakyat. KSPR adalah LSM yang bergerak mengorganisir masyarakat pedesaan dalam bidang pertanian dan teknologi tepat guna. Diapari diminta menjadi mitra KSPR, mendirikan lembaga di Medan. KPS, Kelompok Pelita Sejahtera, adalah nama LSM yang didirikan menggarap isu-isu buruh. Waktu itu,
Kami sedang mengerjakan program anak jalanan. Kami sering kontak dengan KPS. Bahkan beberapa tahun kemudian, Amboy atau anak mandiri bebas olah inisiatif bersama KPS yang dikenal sebagai LSM Kaum Muda sering menggugat eksistensi LSM Mapan. Kami tidak disenangi oleh LSM Mapan. Walaupun kalau ada kesempatan jumpa seolah-olah mereka ingin bersahabat dengan kami. Rajit, Ramses, Endrin, Sidik, warga pelaksana program Amboy hampir setiap malam mengumpul secara bergantian dengan Erwin, Poltak, Diapar, Agung, Pendi, dan pasukan KPS. Kadang di sekretariat Amboy, kadang di markas KPS. Kalau acara ngumpul berkaitan dengan penulisan laporan, akan ada ibadah patungan untuk ganjal perut dengan kue-kue pasangan kopi panas. Bukunya Paulo Freire, Robert Chamber, Topati Masang, Eric Fromm, dan lain-lain adalah tema diskusi semacam bedah buku level Apatira. Ini sangat menarik perhatian, apalagi terjadi perdebatan pendapat yang runcing. Tak diragukan lagi, mata kami masih terbelalak ketika embun pagi sudah turun. Kala itu pertarungan masih berlanjut. Di saat matahari semakin menanjak, kami terbangun dari tidur. Indah sekali masa itu dengan dinamika perkawanan yang kelihatan berandalan. Masa depan tak jelas, sembreno, tapi selalu bergelut dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan al-ihwal kemanusiaan dan penderitaan rakyat. Sejak akhir tahun 93 sampai awal 94 terdengar desas-desus akan terjadinya gerakan buruh secara maraton mulai dari Medan, terus ke Padang, Palembang, menyeberang ke Pulau Jawa, berlanjut sampai ke Jawa Timur, meloncat ke Pulau Bali dan Kalimantan. Kami sudah jarang ngumpul sepertinya sebelumnya. Hanya jumpa sebentar pada sore hari, lalu pasukan KPS langsung bergerak ke basis buruh di 4 penjuru kota Medan. Sering juga Amboy pasangan kental KPS ikut merencanakan gerakan buruh. KPS terbuka menceritakan proses yang sedang mereka alami. Kami masuk ke tahap pendirikan drop-in center anak jalanan. Sementara pasukan KPS sudah tinggal di wilayah industrial pinggir kota. Mereka menetap di basis-basis buruh. Pada tanggal 15 April 1994 terjadilah unjuk rasa buruh dengan massa sekitar 50.000 orang ke kantor Gubernur Sumatera Utara. Kemudian rombongan yang banyak itu berjalan ke gedung DPR. Unjuk rasa terbesar setelah peristiwa Malari 1974, 20 tahun yang lalu. Kami sangat terkejut. Tidak mungkin setting KPS sebesar ini. Apalagi ada tindakan-tindakan brutal yang terjadi. Bukan satu hari saja gerakan itu, tapi sampai seminggu penuh. Sangat mengherankan, sehingga kami tak tahu kondisi KPS kawan kental kami. Kota Medan berada dalam siaga 1, kota penuh militer lengkap dengan senjata. Setiap 5 meter di sekeliling kota ada militer. Markas KPS diobrak-abrik, sedangkan di depan sekretariat kami selama 24 jam nampak manusia aneh. Pangkas cepak, kekar, muka sadis, di pinggang belakang ada paha ayam atau pistol mengawasi Amboy. Seminggu lamanya kejadian itu menghantui sekretariat. Kami sepakat untuk tidak aktif. Kami pusatkan perhatian di drop-in center. Pada minggu pagi tiba-tiba Diapari tampil di depan pintu. "Cepat, masuk kau," kata Pak Mak yang bersiap pergi ke gereja. Dia langsung masuk ke kamar membuat aku terkejut. Bukannya lusuh, keletihan dengan baju dekil kotor bau keringat. "Kenapa kau?" Tok tok tok. Pintu kubuka menekankan kepanikan. Tante Rita datang membawa kue dan kopi. "Di sini saja kalian sarapan agar lebih aman." Rupanya seluruh rumah berdebar gara-gara kedatangan Diapari. Mereka ke gereja, tinggal kami berdua membahas kejadian-kejadian selama kami tak jumpa.
Aku harus cepatnya tinggalkan Medan. Tak mungkin aku selamat kalau beberapa hari ini masih di Medan, katanya hendak mengakhiri percakapan. Tenang, tenang. Kau tunggu di sini. Aku berusaha menjinakkannya. Aku turun ke telepon. Ada bunyi aneh di telepon. Kring, kring. Dan tak bisa hubungi Rajit. Teleponmu disadap, kata Diapari. Ku keluarkan motor dari garasi rumah Rajit, meninggalkan Diapari sendirian di rumah. Rajit baru saja selesai mandi dan akan segera hubungi mobil Yudi untuk ke rumah menjemput kami. Uangmu bagaimana? Aku menepuk bahu Diapari seraya menatap matanya yang letih. Masih ada kalau sampai Jakarta, jawabnya getir. Ya, kau kan tahu bahwa makan selama perjalanan sangat mahal. Jadi kita siapkan saja persediaan duit lebih banyak, ujarku meyakinkan bahwa aku mensupport dia. Sarungmu ada? Ini bawa sarungku, tambahku lagi dengan perhatian. Seraya melihat matanya yang menerawang jauh. Dilipatnya sarungku, dimasukkannya ke ransel kecil. Kemudian dia keluar ambil handukku. Aku mandi dulu sebelum berangkat, ujarnya setengah berbisik. Baru saja Diapari keluar dari kamar Rajit dan Yudi sudah datang. Oke, kita langsung berangkat. Diapari seakan mengomando. Ku pesan Yudi, sebentar ke rumah Sanhana Ginting. Kita pinjam 20.000 perak untuk persediaan Diapari. Besok kita bayar. Hari ini tak ada bank yang buka. Demikian tawaran. Tak berapa lama dari Solo datang surat Ucok. Ucok yang adalah Diapari sendiri. Katanya di Solo dia masih pakai nama samaran Ucok. Menurut pengakuannya, seminggu ini perasaannya agak lega. Anak gadis bapak itu sering curi pandang kalau aku asyik membaca di teras depan. Aku takut kalau terlalu lama di sini bisa jatuh cinta sama anaknya. Syukurlah Ucok sudah bisa guyon. Ucok berkisah kalau di Solo ada isu kaum buruh akan bergerak ke gedung DPRD. Oleh sebab itu, selama aku di Solo, militer lengkap dengan senjata menyebar ke sudut kota. Tapi aku sudah tak takut lagi. Ucok juga berharap aku balas suratnya dengan alamat Jalan Sudarsono 56 Jember atas nama Diana Indrarini. Maka aku pun segera membalas suratnya. Kuceritakanlah panjang lebar tentang kondisi Medan. Mulai dari kawan-kawan yang tak tahu pasti entah di mana berada, sampai ke persoalan tokoh-tokoh buruh yang dibela LBH. Pernah suasana mencekam di perumahan buruh karena rencana perkawinan Ito dan Wanto tak mendapat izin dari lurah setempat. Perkawinan hampir gagal. Ito terus-menerus menangis. Ito sedih sekali karena kawan kentalnya Umi sampai sekarang tak tahu di mana berada. Ibu si Umi sudah pasrah sekali. Mungkin saja Umi yang terlalu berani sudah mati dihanyutkan militer ke sungai. Ibunya tak kuasa lagi menangis. Air matanya sudah kering melawan penderitaan batin. Dalam surat itu aku juga mengaku sudah sangat jenuh berada di Medan. Kasus buruh serta konflik gereja HKBP membuat aku tak bebas bergerak dan selalu terganggu berinteraksi dengan orang-orang. Hujatan dan mata sinis terus-menerus menghantui. Pernah satu malam aku makan di warung masakan Padang. Tak berapa lama datang 3 orang anak muda atau mahasiswa yang mau makan juga. Dibantingnya meja sambil berkata, "Jangan sok membela rakyat jangan dengan cara yang brutal," suaranya membentak. Pasti suara ditujukan ke aku. Kemudian aku dilirik sadis tak bersahabat oleh ketiga orang itu. Meludah seenaknya dekat aku. Aku sudah ketakutan dikeroyok sampai mampus tak sanggup menggerakkan anggota badan. Aku kikuk di pojokan oleh ketiga anak muda yang terindikasi pro status quo. Berada di kubu pemilik modal dan pemilik kekuasaan Orde Baru yang siap tempur membabat habis penghambat kekuasaan Orde Baru. Waktu aku jalan ke sekretariat kami, sapaan dari tetangga-tetangga yang selama ini hangat menjadi hampa. Bahkan ada ibu mengintip pelan dari balik jendela. Semuanya menyingkir menjauhi sampah masyarakat orang biadab seperti aku. Inilah kalimat yang terbit di kepalaku. Peristiwa-peristiwa tersebutlah yang mendorong aku semakin tak betah.
rasanya mau kutinggalkan saja Medan dan Sumatera Utara. Tinggal di tempat yang tak ada orang ku kenal sehingga aku bebas bergerak tanpa beban. Suratku tak dibalas Diapari sudah lebih sebulan. Mana sih Diapari? Banyak waktu ku habiskan berdiam di rumah membersihkan dan menata serta menghias kamarku yang tak pernah mendapat perhatian serius selama 3 tahun belakangan ini. Abu belakang meja sudah setebal lumpur. Aku harus hijrah. Tinggalkan Medan semakin menggumpal di kepalaku. Aku harus pindah. Memulai hidup baru yang lebih sedap untuk dinikmati. Tak seperti di Medan. Waktu sampai di rumah setelah nonton anak-anak pecinta alam sangkala latihan fisik di lapangan Polonia, aku tersentak. Ada surat Diapari dari Pontianak. Wah, kenapa dia sekarang sudah di Pontianak? Kenapa terlalu jauh ke Kalimantan? Atas bantuan Susita sesuai dengan hasil diskusi dengan Polung Sinaga dan Eliakim, aku dipindahkan ke Kalimantan. Di sini aku akan bergabung dengan LBTA, Lembaga Bela Tanah Adat yang baru berdiri dengan konsentrasi program pembelaan hak milik tanah adat suku Dayak. Di Pontianak enak katanya. Kecil penduduknya, berpikir positif, fasilitas sosial seadanya, dan airnya hitam tapi bersih jernih karena berasal dari humus tumbuhan yang sudah puluhan tahun. Begitu Diapari dalam suratnya. Minggu lalu, tulisnya, dia diskusi panjang dengan Susita tentang pengembangan program anak jalanan. Mungkin kita perlu rancang programnya. Datanglah ke sini. Di surat juga Diapari bilang bahwa dia sudah beli sepeda untuk berkeliling kota. Dia juga sangat tertarik mempelajari antropologi. Enak sekali suasana di sini. Pasti sesuai dengan seleramu. Segeralah datang. Begitu dia memberikan tawaran kepadaku via suratnya. Maka aku berbinar-binar menyambut berita itu. Keluar dari Medan sudah tergambar di depan mata. Aku akan jadi penduduk kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam makan malam bersama sebagai kebiasaan keluarga sejak zaman dahulu, ku sampaikan maksudku tersebut. Boleh. Asal jelas pekerjaan dan penghasilannya setiap bulan. Pastikan hal ini dari Diapari, supaya kita usahakan dana melengkapi segala surat-surat yang diperlukan dalam rangka pindah domisili. Demikian keluar dari mulut Mama. Seperti yang sudah dapat kutebak sebelumnya. Kuceritakan serba sepintas tentang suasana Diapari yang sudah mulai masuk ke dalam kehidupan normal di Kalimantan. Bapak, Mama, dan Tante Rita merasa lega dan lapang dada. Diapari memang sangat dekat dengan keluarga kami. Selama ini sudah bisa seenaknya mengerjakan apa saja di rumah kami. Sudah macam keluarga sendiri. Itu makanya nasib tokoh marga Marpaung yang satu itu mendapat perhatian khusus. Besok paginya aku telepon Tumpal. Kuceritakan maksudku akan pindah ke Pontianak atas tawaran Diapari. Seperti sudah diduga juga sebelumnya, Tumpal langsung setuju. Langsung dibumbuinya pandangan dengan sedikit nasihat usang. Nasihat yang harus diucapkan walaupun kami sudah sama-sama tahu bahwa nasihat itu masuk dari telinga kiri dan keluar dari telinga kanan. Tak sampai seminggu, keluarga Tumpal sudah datang ke rumah sore hari. Olenka dan Solita tetap saja menuntut aku cerita panjang lebar di ruang tamu, tempat kami sering bermain. Udah gendut mau ke Pontianak ya? Iya, mau jumpa tulang. Atau Paman Diapari, mau bekerja di sana dengan suku Dayak. Suku Dayak? Apa udah gendut tak takut? Tanya para cantik itu kepadaku. Takut apa? Kata Mama waktu cerita dengan Tante Rita depan orang Dayak itu suka makan manusia. Lanjut Solita. Darahku sudah hampir sampai ke ubun-ubun. Mungkin kalian salah dengar. Mana ada orang beragama mau memakan manusia. Orang Dayak itu beragama Kristen. Mereka ke gereja juga persis sama seperti Solita dan Olenka. Mereka juga berdoa agar Tuhan memberkati keluarga mereka. Mereka juga merayakan Natal dan Tahun Baru.
Aku mencoba mencuci otak mereka yang terpolusi oleh cerita kuno yang keliru itu. Lalu, berapa lama udah gendut di sana? Seumur hidup? Pertanyaan masih berlanjut. Seumur hidup, mata Olenka dan Solita terbelalak tersentak. Solita tunduk, sedih, terdiam 1000 bahasa. Aku yakin pasti mereka kehilangan aku sama seperti aku juga sedih kehilangan mereka. Aku mulai merasa bersalah. Kenapa aku terlalu dekat berhubungan dengan keponakanku yang dua ini? Sehingga ketergantungan psikologis seperti saat ini terjadi. Aku sedih sekali. Aku pun tidak mampu menjawab pertanyaan mereka. Yuk kita makan, ujarku memecah kebuntuan di antara kami. Maka kami pun jalan berangkulan erat menuju meja makan belakang rumah. Mama memimpin doa dengan pokok doa tentang keberangkatan aku ke Pontianak. Ngobrol sebentar di meja makan, besok aku cari tiket bus ke Jakarta. Nanti tinggal di rumah Liston biar Lisa yang usahakan tiket pesawat ke Pontianak. Semua berjalan lancar, hanya 3 hari aku di Jakarta. Seluruh hariku habis untuk main dengan keponakanku yang belum berumur setahun, ditinggal bapaknya kerja di London. Lisa intens sekali mengurus anaknya tanpa bantuan pembantu rumah tangga. Kebiasaan Lisa, anak orang kaya yang agak berbeda dengan anak orang kaya lainnya. Lisa memang mandiri. Mertua Liston juga kentara sekali sebagai seorang nenek yang jadi orang kaya sejak lahir. Pakaian, gaya bicara, makanan, fasilitas, rumah, serta kegiatan rutin semuanya menunjukkan kelas sosial, bukan hanya sekedar kelas menengah. Aku gamang kalau nonton televisi malam hari di samping dia. Hilang penampilan premanku. Aku macam tikus kena air, badan menyempit kaku, bicara seperlunya, ketawa diatur, duduk hormat, dan kalau sampai sebulan begini, mungkin aku bisa mati berdiri. Tak bebas merdeka bergerak, bertingkah laku, dan berbicara. Untunglah hanya 3 hari. Hari Jumat pesawat jam 6 berangkat membuat aku siap jam 5. Aku diantar Lisa naik mobil Honda Civic 93 putih, bersih, mengkilap ke Bandara Soekarno-Hatta. Dipeluk Lisa badanku erat-erat. Sehat-sehat abang di Pontianak ya, katanya menutup perpisahan kami. Dan Lisa pulang. Pesawat mendarat jam 7:20 tanggal 7 Agustus 1995. Saat pertamaku menginjakan bumi Borneo, tempat menempah hidup baru, mengukir sejarah dengan tinta emas, begitu harapan. Di Pontianak, kiranya harapanku tercapai. Hidup baru, sebuah cerpen unkonvensional dari Martin Siregar. Selamat menikmati. Salam literasi. Jangan lupa kopi, jangan lupa buku.